Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami mahasiswi dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Pada hari ini, kelompok kami akan menayangkan presentasi mengenai pengelolaan sumber daya alam. Sebelum lanjut ke materi, kita kenalan terlebih dahulu. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini, ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi, MPD, dan Ibu Mimi Halimah, MPD. Selanjutnya, kita kenalan yuk dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Raisa Yevana Syifah dengan NPM 21504001. Yang kedua, ada saya sendiri, Cynthia Febrianti dengan NPM 21504008. Yang terakhir, ada Risma Nuramdiani dengan NPM 21504030. Apakah kalian tahu apa itu pengelolaan sumber daya alam? Pengelolaan sendiri artinya upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Jadi, yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang memadukan antara sumber daya air dengan sumber daya lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya materi. Biasanya dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk materi atau bentuk fisiknya. Contohnya berupa semen, batu, pasir, dan besi beton. Yang kedua, ada sumber daya alam energi. Biasanya dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena manusia memerlukan energi kimiawi yang terkandung dalam makanan, oleh karena itu, makanan merupakan sumber daya alam energi. Contoh lainnya berupa PLTA dan PLTU. Yang ketiga, ada sumber daya alam hayati. Keragaman makhluk hidup yang berbentuk hewan dan tumbuhan, mereka kita manfaatkan dalam bentuk materi atau energinya. Yang keempat, ada sumber daya alam ruang dan tempat. Ruang atau lahan yang diperlukan manusia dalam hidupnya mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan. Bila ruang sempit, hewan dan tumbuhan akan saling bersaing dalam memperoleh makanan, dan juga sebaliknya. Yang kelima, ada sumber daya alam waktu. Merupakan sumber daya alam yang tidak dapat berdiri sendiri dan pemanfaatannya juga banyak dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya berupa perubahan musim. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi dikenal berdasarkan pada pembentukan atau bagaimana terjadinya sumber daya alam tersebut. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Terjadi melalui dua cara. Yang pertama secara reproduksi dan melalui siklus. Yang pertama, pembaharuan secara reproduksi terjadi pada sumber daya alam hayati. Karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya bertambah banyak. Yang kedua, pembaharuan secara siklus terjadi pada air, udara, dan mineral-mineral yang keberadaannya di alam dan mengalami siklus. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nilai-nilai konsumtifnya kecil, dan sumber daya alam ini dapat digunakan secara berulang-ulang, maka sumber daya alam ini tidak cepat habis. Sebaliknya, bila nilai konsumtifnya tinggi dan manusia memanfaatkan dalam jumlah yang banyak, sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Contohnya berupa minyak dan gas bumi. Berikutnya, pembahasan mengenai pengelolaan daerah pertanian. Sistem pertanian dilakukan dengan sederhana, dengan menebang hutan, kemudian langsung ditanami tanpa pengolahan tanah yang intensif. Banyak mengandung humus, sehingga kesuburannya masih terjaga. Apabila dilakukan berturut-turut selama 4 hingga 5 kali, kesuburannya akan berkurang. Bila sistem ini masih diterapkan pada daerah yang padat penduduk, maka akan terjadi kerusakan hutan. Terdapat 4 tujuan dalam memilih strategi bidang pertanian. Yang pertama, memperoleh produksi maksimum dari tiap unit luas tanah. Yang kedua, memilih tata cara bertani yang memberi keuntungan maksimal. Yang ketiga, menekan sekecil mungkin tidak mantapan produksi pertanian. Yang keempat, mencegah menurunnya kapasitas produksi sistem pertanian.
Intensifikasi pertanian yang telah banyak dilakukan adalah dengan pemupukan, pemberantasan hama, irigasi, memilih bibit unggul, serta pengolahan tanah yang intensif dan penganeka-ragaman tanaman. Irigasi memperoleh air dari bendungan yang dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, rekreasi, dan perikanan. Bendungan memperoleh air dari sungai yang mengandung banyak lumpur, maka akan terjadi proses pendangkalan. Air irigasi dapat mengurangi kesuburan tanah karena tanah banyak tertutup oleh lumpur. Di samping itu, penguapan yang terjadi menyebabkan banyaknya garam-garam yang semula terdapat di dalam air menutupi tanah pertanian. Pemilihan bibit unggul harus dilakukan dengan bijaksana, dikarenakan bibit unggul, bibit liar, akan punah dan menyebabkan erosi gen. Penganeka-ragaman spesies tanaman dilakukan dengan sistem tumpang sari atau rotasi tanaman. Tumpang sari, sistem penanaman berarti menanam aneka ragam tanaman dalam area yang sama, dalam waktu yang sama, secara bersilangan. Dalam arti lain, tumpang sari sebagai sistem pemberian upah atau keuntungan kepada petani penggarap dan dapat menjaga kesuburan tanah. Rotasi tanaman melakukan giliran penanaman antara beberapa tanaman. Sistem monokultur berarti sistem bertanam dengan menggunakan satu jenis tanaman secara terus-menerus. Apakah kamu pernah mendengar tentang hutan dan pengelolaannya? Hutan dan pengelolaannya. Yang pertama ada wilayah hutan. Hutan merupakan ekosistem terestrial atau darat yang luas dan ditumbuhi pohon-pohon berumur panjang yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Sehingga pengaturan pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah. Sekitar 40% dari hutan di dunia terletak pada wilayah tropis. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi eksploitasi dan kerusakan hutan. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk juga memerlukan pertambahan lahan atau pemukiman. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk memerlukan pemerataan kepadatan penduduk. Yang keempat, penduduk di sekitar hutan banyak mengambil kayu bakar dan hasil lain dari hutan. Yang kelima, kebutuhan kayu yang meningkat membawa efek samping terjadinya kerusakan hutan. Yang keenam, cara-cara eksploitasi hutan yang tidak tepat merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Lanjut nomor 3, fungsi atau peranan hutan. A. Sebagai sumber devisa negara. B. Penyediaan materi dan energi. C. Mengandung nilai estetika. D. Pengaruh pada iklim mikro. E. Kehidupan aneka ragam flora dan fauna. F. Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu. Nomor 4, jenis-jenis hutan. Yang pertama hutan lindung, yang kedua hutan produksi, yang ketiga hutan cagar alam, yang keempat hutan tanam nasional, yang kelima hutan perburuan. Nomor 5, agroforestry, yang dimana ada macam-macam usaha dalam agroforestry. Yang pertama, agri-silviculture, yang kedua silvopasture, yang ketiga silvofishery, yang keempat farm forestry, yang kelima hutan serbaguna. Selanjutnya pengelolaan air, yang dimana dibagi menjadi 5. Nomor 1, persebaran air di bumi. Yang pertama, air permukaan dibagi menjadi 2, yaitu sungai atau air yang mengalir, dan danau, bendungan, rawa-rawa atau air yang tidak mengalir. 2. Air tanah, yaitu mengandung garam tanah dan mineral. 3. Air di atmosfer. 4. Air laut mengandung garam-garaman. 5. Air murni bersifat netral. 6. Air tawar. Nomor 2, keperluan air. Yang pertama, pelarut. Kedua, reaksi. Ketiga, alat transportasi. 4. Pengatur suhu tubuh. 5. Konsumsi manusia. 3. Pengelolaan ekosistem danau. Yang pertama, danau tektonik.
atau danau yang terjadi karena adanya pergeseran tanah atau patahan letak bumi akibat gaya tektonik. Yang kedua, danau vulkan atau danau kawah terbentuk dari kawah gunung api yang telah meletus kemudian terisi air. Yang ketiga, danau dolinan terbentuk pada daerah kapur karena adanya depresi pada lapisan yang padat air. 4. Danau gletser. Yang keempat, danau gletser terbentuknya oleh es yang mencair dan berkumpul pada lembah-lembah yang puncaknya diselimuti salju. 5. Danau buatan. Bendungan atau waduk dimanfaatkan baik untuk irigasi, pembangkit tenaga listrik, perikanan, maupun reaksi. Nomor 4. Pengelolaan ekosistem perairan pantai. Perairan pantai adalah daerah laut yang dangkal tinggi perbatasannya dengan daratan, dan juga daerah estuari dan daerah laut dangkal. Kegiatan manusia yang mempengaruhi perairan pantai yaitu membuat pemukiman atau tempat wisata di daerah pantai, eksplorasi yang berlebih, sampah dan limbah industri. 5. Pengelolaan daerah estuari. Menurut Ihsan Effendi 1980, daerah estuari mempunyai kondisi alamiah yang khas, yaitu terlindung dari gelombang yang besar, fotosintesis berjalan lancar, airnya dangkal, penyimpanan energi dan matahari, pasang surut yang teratur. Apakah kamu mengenal pengelolaan sumber daya alam materi? Ada jenis-jenis sumber daya mineral. Mineral berbentuk logam itu dibagi dua, tersedia melimpah, yaitu besi, aluminium, titanium, dan mangan. Yang kedua tersedia sedikit, tembaga, timah, nikel, seng, dan mineral. Kalau yang non-logam itu ada bahan mineral untuk industri, bahan untuk bangunan dan konstruksi. Ketiga, bahan bakar. Energi itu ada pemakaian energi. Apa aja sih? Yang pertama, pemakaian energi hubungannya dengan evolusi. Kenapa? Dikarenakan makin modern suatu masyarakat, makin banyak jumlah dan jenis energi yang digunakan. Yang terakhir, energi alternatif. Yang kedua itu ada krisis energi. Apa aja sih yang termasuk krisis energi itu? Ada berkurangnya energi makanan dan kayu bakar, krisis kebijakan energi, krisis berkurangnya minyak, dan terakhir, krisis kerusakan lingkungan akibat pemakaian energi fosil. Yang ketiga, ada energi alternatif. Yang apa aja sih yang termasuk energi alternatif? Ada air laut, kincir angin, energi geotermal, energi sinar surya, dan terakhir energi olahan. Radioisotop dan energi nuklir. Yang pertama itu ada pemanfaatan radioisotop dan radioaktif itu ada di dalam bidang kedokteran. Apa aja sih manfaatnya? Untuk diagnosa dan pengobatan dan membunuh kanker sehingga tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua itu ada bidang pertanian. Digunakan untuk mempelajari difusi dan penyebaran ion pupuk dalam tanah sebelum masuk ke dalam akar. Dalam pemberantasan hama, manfaatnya sterilisasi serangga jantan. Untuk pemulihan tanaman, melakukan mutasi guna memperoleh bibit unggul. Yang terakhir itu dalam bidang industri. Digunakan untuk apa sih di bidang industri itu?
untuk menguji kebocoran pipa, menuji tebal dan tipisnya lapisan baja atau besi. Yang kedua itu ada energi nuklir. Energi nuklir itu diperoleh dari reaksi fusi maupun reaksi fisil. Itu ada efek radiasi. Apa aja sih efek radiasi bagi itu mau hidup itu? Antara lain, yang pertama putusnya rantai samping asam amino, penyusun protein, dan ionisasi protein. Kedua itu enzim bersifat non-aktif hingga tidak berfungsi seperti semula. Ketiga, terjadinya kerusakan pada struktur lemak, yaitu antara ikatan rangka pada asam lemak, terutama asam lemak yang tidak penuh jenuh. Keempat itu kerusakan pada DNA yang berupa hilangnya atau berubahnya basa nitrogen, terlepasnya ikatan H antara dua benang DNA, putus pada salah satu atau kedua benang DNA, serta pindah silang. Mengakibatkan mutasi yang menimbulkan efek genetis. Yang kelima itu terjadi sobekan pada plasma membran dan membran inti, sehingga retikulum endoplasma membengkak. Keenam, menimbulkan kerusakan pada metabolisme energi karena adanya cacat pada mitokondria. Ketujuh, kerusakan pada proses sintesis antara lain sintesis protein, enzim, dan sintesis DNA, serta gangguan pada proses pembelahan. Apakah kalian tahu apa itu tata ruang? Pengelolaan ruang merupakan upaya pemanfaatan ruang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan rencana yang telah dibuat, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang. Kondisi lingkungan kota bangunan gedung tinggi yang relatif rapat mengakibatkan panas matahari terangkap di antara gedung-gedung yang menyebabkan lahan untuk tanaman berkurang sehingga kota memerlukan tambahan oksigen. Selanjutnya, pengembangan daerah pemukiman dibagi menjadi 4. Yang pertama, wisma atau rumah atau tempat tinggal manusia. 2. Marga atau prasarana, sasaran, dan fasilitas yang memudahkan hubungan antara manusia untuk mengembangkan hidup. Ketiga, karya atau lapang kerja. 4. Suka atau sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pengolah reaksi. Nah, bagaimana teman-teman video pembahasan kelompok 5? Apakah ada yang kurang atau tidak mengerti? Bisa langsung ditanyakan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.